Kota ini kira-kira itu berdirinya dari kapan? Ini kita openingnya itu Desemberan tanggal 25 kalau nggak salah. Tahun 2022, tahun lalu. Ada nggak kayak sejarah atau yang melatar belakang gitu kenapa banyak mendirikan Teh Kota ini? Jadi kan sebenarnya emang lagi pengen bisnis apa gitu kan, buka sesuatu. Terus adekku kebetulan dua-duanya kuliah di Semarang. Karena Teh Kota ini kan franchise. Terus dia dari Blora tapi rame-ramenya tuh di Semarang. Kayak boomingnya tuh di Semarang. Terus mereka sih yang kayak, Mbak, kamu kan lagi pengen buka bisnis nih, kenapa sih nggak buka Teh Kota aja? Di Semarang tuh lagi rame gitu. Jadi terus survei-survei, cek-cek, lihat-lihat, main ke Semarang kayak gitu aja. Produk-produk yang dijual di sini tuh ada apa aja sih, Mbak? Kita ada varian teh, terus ada blend juga. Blend itu dari susu, terus ada kopi juga. Jadi teh, susu, kopi. Berarti ada 3 varian ya, Mbak? Ada teh, kemudian kopi sama susu susu. juga, yogurt. Jadi ada 4. Kayak itu produk-produknya ya, Mbak. Ada teh tadi, terus ada kopi, Yakult sama susu ya, Mbak. Terus untuk harga jual, Mbak, ada berapa aja kisaran dari berapa sampai berapa? Jual itu dari 3.000, yang paling murah sampai paling mahalnya itu 15.000. Untuk yang termurah itu kira apa, Mbak, itu? Es teh jasmine. Kita di sini jasmine tea. Kalau yang termahal? Yang termahal itu kopi, ada vanilla latte, taro coffee, avocado coffee, itu 15. Kopi ya, Mbak? Yap. Tempatnya, Mbak, lokasinya. Kenapa milih lokasi di sini gitu? Kenapa milih lokasi di sini? Awalnya itu pengen di Purwokerto sebenarnya. Awalnya pengen di Unsut karena di Semarang ramenya juga kan di kampus ya. Terus pas cek ke sana nggak dapet lokasi. Akhirnya pikir-pikir juga kalau ke sana aku harus bolak-balik Purbalingga Purwokerto. Terus ya udahlah Purbalingga aja, toh juga Purbalingga nggak ada yang buka minuman kayak gini gitu. Kalau di Purwokerto kan mungkin lebih banyak ya kayak gitu. Kayak udah sebenarnya yang teh-teh juga dulu pas itu belum ada, cuman mungkin lebih ke kayak minuman-minuman kekinian tuh banyak banget gitu kan. Pasaran ini. Iya, akhirnya di Purbalingga terus bingung juga mau di mana. Terus kan GOR kuliner kan dipindah ke sini semua ya, di food center. Akhirnya aku agak kesinian lah biar nggak terlalu gabung ke sana. Ya, tapi masih strategis ya, Mbak. Iya, betul. Masih banyak yang lalu lalang, masih banyak yang lihat gitu. Sebenarnya sih alasannya parkir juga sih, Mbak. Kalau misalnya di sana kan emang udah ada parkirnya gitu. Kalau di sini kan belum. Pas pada saat itu iya. Terus kita pengennya customer kita kan take away ya. Ambil terus pergi, terus pergi kayak gitu. Jadi aku kalau bisa tuh jangan parkir gitu tadinya. Ini dijual secara online nggak, Mbak, untuk produk-produknya? Ada di Grab ada. Di Grab ada terus di Gojek gitu. Kalau Gojek kita belum daftar tapi sementara baru Grab. Untuk kayak akun Instagram itu ada, Mbak, dijual di Instagram. Karena ini franchise sebenarnya nggak terlalu disarankan untuk punya Instagram atau ini sendiri ya. Jadi sampai sekarang sampai nanti regulasinya berubah, aku nggak bikin dulu gitu. Nanti kalau misalnya dari mereka udah ngizinin, kita baru bikin. Pengen bikin tapi. Iya, buat promosi ya, Mbak, lebih ya. Promosinya tuh kira-kira dari awal berdiri sampai sekarang udah promosi apa aja? Kayak misal promosi offline kayak bikin banner atau bikin apa gitu, Mbak? Kalau di awal itu lebih ke kita nge-blast WA ke teman-teman, kan banyak. Kita kan ada grup-grup dari SD, SMP, SMA kayak gitu kan. Semua grup itu di-blast. Nggak cuman punya aku, punya adik-adikku, punya orang tuaku kayak gitu. Sama siapa, pokoknya saudara lah. Tetap ngambil saudara dulu karena kan kita pasti sekolahnya beda-beda, temennya juga beda-beda. Dari situ kita blast, kita kasih kan kalau dari Teh Kota itu beli 2 gratis 1, emang pas opening promonya seperti itu. Jadi yang di blast itu jadi dapat beli 1 gratis 1. Awal dari orang deket ya, Mbak, promosinya. Iya, jadi pas emang pertama tuh kita pengennya yang benar-benar orang lihatnya tuh jadi kelihatan rame gitu. Karena teman-teman kita sendiri, terus aku juga pengennya orang tuh benar-benar ngerasain itu enak loh dan affordable dan murah kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi itu kalau promo online-nya ya sama sih
Enggak, paling dari IG pribadi, tapi kalau dari iya, ininya promosi IG sendiri gitu ya mbak. Mm-mm. Jadi kayak belum ada IG buat ini Enggak, produksinya enggak. gitu ya mbak. Promosi lewat IG sendiri gitu ya. Mm-mm. Untuk tenaga kerja mbak atau karyawannya, tenaga kerja apa aja, kayak misal produksi atau apa aja gitu mbak? Ini sih sebenarnya kita all in ya, karena kan pekerjaannya cuman ngasir, terus bikin jadi barista, terus kita cuman rebus teh sama rebus gula. Paling ya bersih-bersih sedikit kayak gitu. Jadi nggak ada job desk masing-masingnya. Cuman kebetulan kemarin itu kita kan ada 4 orang. Jadi itu memang kita bagi, kan ada yang memang kerjanya itu 12 jam, tapi kita liburnya itu sekitar 3 hari libur, 3 hari masuk, 1 hari libur. Jadi di antara 3 itu ada yang 12 jam dan dia emang khusus ngasirin biar nggak capek gitu. Cuman kursus Iya, tapi kalau misalnya mereka dibagi khusus kayak gitu enggak. Cuman ada hari di mana dia nih bisa pegang semua, ada hari di mana mereka emang khusus ngasirin biar stamina mereka nggak yang ngedrop gitu. butuh berapa orang mbak gitu, kayak gitu untuk tenaga kerjanya? Kita sih sekitar 3 sampai 4 ya. 3 cukup aja mbak. Iya. Kalau 2 gini, Ya. kalau 2 gini mbak kurang apa nggak? Oh, enggak, sebenarnya kalau misalnya yang stay di sini memang 2, 1 itu untuk nge-backup libur. Karena kalau sekarang itu mereka lebih ke 2 hari kerja, 1 hari libur. Jadi pas 2 masuk 1 libur, 2 masuk 1 libur kayak gitu. Udah dijadwal ya mbak? Udah dijadwal. Ya, shift kita hari, enggak shift jam. Oh, berarti 1 hari gitu mbak kalau yang berangkat ini per 1 hari. gitu kan ya? Ya, Shift-shiftan jam enggak, gitu ya? enggak shift jam tapi shift hari. Jadi mereka 2 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Semuanya gitu mbak? Ya, dalam 1 bulan berarti mereka itu liburnya 10 kali. Produk Teh Kota sendiri tuh ada kayak nerapin iklan digital gitu nggak mbak? Kayak misal apa promosi di IG sendiri gitu, promosi khusus nggak? Kayak iklan digital gitu kayak? Enggak, karena kan lagi-lagi aku kan nggak punya kapasitas untuk bikin ini pribadi. Tapi kalau dari pusatnya memang ada sih. Pusat kerja maksudnya ya? Semua marketingnya iya sih. Mungkin enaknya bisnis franchise kayak gitu ya. Jadi kayak terpusat promosi mereka, terus udah banyak yang tahu kayak gitu. Lebih karena satu IG, jadi orang kan kalau nge-tag lebih menjangkau banyak orang gitu, lebih reaching. Kalau di sini kan mungkin cuma di Purbalingga aja, atau malah mungkin cuma di daerah Gor aja kayak gitu. Ada keunggulan nggak mbak? Di sini kan kayak banyak produk-produk teh gitu ya di sini. Nah ada keunggulan tersendiri nggak buat Teh Kota ini tuh? Kalau keunggulannya, kalau misalnya dibandingin yang teh tenda, otomatis kita lebih fancy kali ya, secara tampilan cupnya kayak gitu. Kalau kualitas, aku nggak tahu kualitas mereka, tapi kalau secara kami punya SOP yang jelas, seperti apa tehnya nggak berubah kayak gitu. Terus gimana kita ngejaga gulanya itu tetap harus pakai gula murni, nggak ada campuran. Terus lebih ke rasa yang nggak signifikan berubahnya kayak gitu. Kemudian untuk dari Teh Kota itu ada kayak pakai kecanggihan teknologi nggak mbak? Kayak semisal AI atau IoT atau robot kayak di WhatsApp bisnis gitu, bahkan kayak ada yang buat balas otomatis gitu mbak? Ada nggak? Enggak. Karena ya orderan WhatsApp pun nggak yang sebanyak itu, jadi kita nggak ada penjawab otomatis. Paling kalau kecanggihan apa sih? Paling bank aja mbak pakai kris. Jadi pembayarannya diusahakan nggak selalu pakai cash gitu. Kita juga lagi mau ngajuin buat pakai debit sih, karena udah ada beberapa yang nanya bisa pakai debit atau enggak kayak gitu. Ya udah rame ya bacanya. Jadi kayak mungkin kan orang kalau misalnya beli yang 3.000 atau sekedar 1 daripada kembali, jadi mending pakai kris kayak gitu. Kalau misalnya yang debit, kalau beli banyak, kalau pesen-pesen sampai berapa ratus ribu, mereka pengennya gesek aja gitu. Ya gampang ya mbak. Berarti di sini nggak ada kayak buat WhatsApp khusus buat ini gitu, produk ini? Kalau WhatsApp khusus ada, tapi kita nggak pakai yang menjawab otomatis sih. Tapi tetap ada yang pakai WhatsApp buat ini sendiri gitu? Ada, kalau WhatsApp untuk ini sendiri ada. Jadi tetap bisa pesan online lewat WhatsApp gitu? Bisa. Terus ada kayak strategi sendiri nggak mbak? Kayak di sini kan ya lagi eranya kayak gini ya, banyak banget
minumannya gini, itu ada strategi sendiri gak itu buat mempertahankan bisnis ini gitu? Sebenarnya kalau menurut aku sih semakin banyak pesaing, orang jadi semakin mawas ya mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Namanya bisa jadi compare juga buat mereka mau pilih yang mana kayak gitu kan. Terus kalau kita sih tetap ngejaga kualitas, tetap lagi-lagi itu ya, karena kan menurutku sih kalau minuman es teh kayak gini atau pokoknya minuman apapun yang penting sebisa mungkin jangan pakai pemanis buatan kali ya. Kalau mereka tiap hari minum kan takutnya tenggorokannya sakit, lebih gampang kayak gitu. Jadi Kualitas nomor satu ya? lebih kita tetap benar-benar kualitas. Kalau masalah banyak yang buka, menurutku semakin banyak yang buka semakin kita lebih dilihat sih, karena kayak aku udah nyoba ke sana ternyata ya kalau udah pernah nyoba ternyata sangat beda gitu ya Mbak. ternyata balik lagi dan balik lagi, jadi alhamdulillah sih kalau itu.